Tuhan, ampuni segala kesalahan dosa. Ampuni Bapak. Tuhan hanya bilang kata yang lembut, aku akan minta kepada Bapak. Aku akan minta kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, non-muslim ini mengaku pernah bertemu dengan Yesus. Kemudian dia meminta satu permintaan kepada Yesus. Tatkala dia meminta ampun kepada Yesus, apa yang kemudian dikatakan oleh Yesus? Aku akan meminta kepada Bapa. Subhanallah, Yesus saja meminta kepada Bapa. Bukan hemat saya, tetapi ibu ini yang memberikan kesaksian berkata demikian. Alhamdulillah, kenapa saya membahas ibu ini? Karena yang pertama, ibu ini nyerempet ke Islam dan nyinggung kepada Islam. Akan tetapi, di video selanjutnya, orang ini ketika bertemu dengan Yesus dan meminta kepada Yesus, orang ini hanya diberi jawaban, aku akan meminta kepada Bapa. Baik, kita akan langsung saja saksikan bagaimana isi dari kesaksiannya itu. Kemudian kami akan bantah segala syubhatan yang disampaikan oleh ibu ini. Silakan alhamdulillah, ini sangat menarik. Hemat kami, tonton sampai usai agar kita mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Alhamdulillah, insya Allah. Baik, kita akan lihat dulu terlebih dahulu videonya. Saya bilang begini sama Tuhan, aku udah pergi kemana-mana, ke tempat kesaksian Tuhan, itu kok haji Tuhan kasih perlihatkan, Tuhan datang ke rumah sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan, bukan aku nggak percaya, aku kepingin melihat Engkau Tuhan Yesus. Aku rindu sekali Tuhan. Dan saya seperti tidak kaget pada waktu saya masih agak gelap, sudah mau keterang, saya tahu ada di luar. Dan saya lagi seperti nyapu halaman. Loh, saya bilang, kok ada tangga putih di depan rumah saya? Saya naik merangkak ke atas. Itu saya sendiri, padahal waktu itu saya sendiri, saya dikasih mimpi. Bilang, hah? Kok banyak malaikat kecil-kecil, dia ketawa, sukacita. Malaikat kecil-kecil berarti malaikat menurut ibu ini kecil-kecil, ya Alhamdulillah. Ketawa terbang sana terbang sini banyak sekali. Sampai di ujung atas, tangga putih itu saya merangkak, saya naik ke atas, saya duduk di pinggiran situ, saya lihat Tuhan Yesus. Ya memang wajahnya sih agak blur, tidak diperlihatkan gitu, blur, tapi saya lihat wajahnya blur. Rambutnya panjang, pakai baju putih. Sebelahnya Bapak botak, saya nggak tahu. Bapak botak. Sebelah Yesus ada Bapak botak. Ibu ini tidak tahu, apalagi saya tidak tahu, alhamdulillah. Tetapi kalau misalkan kita melihat di Bible, ada Markus, apakah memang ini yang disebut oleh ibu ini di samping Yesus Bapak botak? Kita tidak tahu, ya alhamdulillah. Sekali lagi, kita tidak tahu. Tetapi apakah yang dimaksud oleh ibu ini adalah Markus 16:19, di mana ketika Yesus diangkat, itu di sampingnya ada Allah, ya, Allah Bapa. Jadi Allah Bapa, di sampingnya ada Yesus. Nah, kita akan baca terlebih dahulu bagaimana bunyi ayatnya. Markus 16:19. Sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, ia duduk di sebelah kanan Allah. Apakah yang dimaksud oleh ibu ini adalah Markus 16:19? Karena tadi dikatakan bahwa dekat dengan Yesus itu ada seorang bapa yang kemudian botak. Ini menurut ibu ini, alhamdulillah. Kita tidak tahu, ya. Sekali lagi, kita tidak tahu apakah yang dimaksud oleh ibu ini adalah Markus 16:19 yang kemudian dikatakan sesudah Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, ia duduk di sebelah kanan Allah. Jadi ada Allah itu, ya, kemudian ada Yesus di Markus 16:19. Apakah yang dimaksud oleh ibu ini Bapak botak itu adalah Markus 16:19 ini atau bukan? Kita tidak tahu, alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ini semakin menarik saja. Terus saya langsung pegang tangan Tuhan Yesus, takut saya jatuh karena itu tangga putih itu tinggi sekali dan saya takut jatuh. Tiba-tiba saya pegang tangan Tuhan Yesus, saya langsung beginin tangannya. Oh, bolong bener gitu kan. Saya seperti orang. Ketika Yesus sudah terangkat, jadi keadaan Yesus bolong itu masih ada. Menurut orang ini. Jadi ketika Yesus diangkat itu katanya masih bolong. Bukankah ketika Yesus itu diangkat yang kemudian diimani oleh ibu ini sebagai Tuhan, masa Tuhan punya cacat seperti itu? Masa Tuhan masih ada bekas luka dan lain sebagainya? Kan itu tidak mungkin, alhamdulillah. Sekali lagi, itu tidak mungkin. Baik, kita akan lihat bagaimana kesaksian berikutnya. Ini semakin menarik saja, alhamdulillah. Silakan.
Oh iya Tuhan Yesus bilang gitu. Di situ saya nangis, Tuhan Yesus. Saya kaget, totonya adik saya lagi merangkak ada di belakang saya. Terus saya pegangin jangan sampai dia jatuh. Saya tarik gitu karena saya tahu bagaimana adik saya. Padahal dia duluan ya, tapi dia agak lama juga untuk dia minta untuk percaya sih percaya. Akhirnya saya tarik dia karena saya tahu adik saya bilang Tuhan ampuni segala kesalahan dosa adik saya. Ampuni dosa. Tuhan hanya bilang kata yang lembut, aku akan minta kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa. Aku minta kepada Bapa. Akan minta kepada Bapa. Itu saja. Dalam sekejap itu saya Baik, ya, ikhwan. terbangun. Ini semakin menarik ketika ibu ini meminta kepada Yesus agar diampuni adiknya itu. Kemudian, Tuhan, ampunilah adikku. Dan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa. Ikhwatillah, apa maknanya? Berarti yang mengampuni itu adalah Bapa. Kalau misalkan Yesus sendiri meminta kepada Bapa. Nah, pertanyaannya, kenapa ibu ini tidak langsung meminta kepada Bapa atau kepada Allah? Kenapa tidak seperti itu? Karena hemat kami, ketika Yesus meminta kepada Bapa, otomatis kalau misalkan pengen dikabul lah istilah kitanya, ya ibu ini meminta saja kepada Bapa. Atau kan Bapa itu disebut dengan Allah bagi mereka. Tapi bagi kita, itu bukan Bapa yang kemudian diimani oleh non-muslim. Tapi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Yesus atau yang menciptakan Nabi Isa alaihi salatu wassalam yang kita cintai dan kita sayangi itu. Kemudian tatkala kita meminta kepada Isa, maka Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam tidak bisa berkehendak kecuali Allah yang mengizinkan dan Allah yang mengijabah. Artinya umat Islam tidak meminta kepada Isa, tidak meminta ampun kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi umat Islam jelas meminta langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesaksian ibu ini meminta kepada Yesus. Apa jawaban Yesus? Aku meminta kepada Bapa. Kalau misalkan pengen cepat dikabul istilahnya, meminta saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa seperti itu? Karena Yesus saja meminta kepada Bapa. Alhamdulillah. Apakah mimpi ini dijadikan landasan untuk mereka? Kita tidak tahu dan kita tidak ikut campur dalam hal ini. Kenapa kami membahas ini? Karena sekali lagi, ibu ini menyinggung tentang Islam. Ibu ini menyinggung Islam, tetapi di samping ini, ibu ini menyampaikan terkait daripada kesaksiannya. Katanya, aku bertemu dengan Yesus dan meminta ampun kepada Yesus. Ternyata Yesus sendiri meminta kepada Bapa atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita akan lihat bagaimana orang ini yang kemudian menyinggung tentang Islam ketika ibu ini membaca Bible dan membaca Al-Quran, kemudian dibandingkan. Alhamdulillah, katanya mereka mendengar tetapi tidak mendengar, mereka melihat tetapi tidak melihat kepada umat Islam. Kita akan saksikan bagaimana videonya. Silakan. Alhamdulillah. Saya waktu itu saya baca Alkitab pokoknya dengan sepenuh hati, kerinduan saya untuk mendalami Alkitab dengan Al-Quran yang terjemahan bahasa Indonesia. Aduh, di situ saya buat, aduh. Oh, praise the Lord. Saya bilang, oh Tuhan Yesus, memang di Al-Quran ada, kenapa mereka tidak tahu, kenapa mereka tidak, ya memang sudah tertulis firman Tuhan, mereka mendengar dan tidak mendengar, melihat tapi tidak melihat. Nah itulah kalau Tuhan tidak pilih mereka, ya saya hanya pegang dari firman itu, saya lihat Tuhan. Baik, sahabat Tasik Ngaji, di sinilah ibu ini menyinggung umat Islam. Tatkala ibu ini membaca Bible dan Al-Quran yang terjemahnya, kemudian ibu ini mengatakan, di Al-Quran sebetulnya tertulis. Tertulis apa, Bu? Tertulis Isa bukan Tuhan. Nabiullah Isa merupakan utusan Allah, Rasulan ila Bani Israel. Pesuruh Allah, utusan Allah kepada Bani Israel. Pertanyaannya, tertulis apa? Kalau berbicara itu yang lengkap, jangan sepotong-sepotong, agar kita semua mendapatkan pemahaman yang jelas dan paripurna. Kenapa justru ibu ini mengatakan seperti itu? Ya, tiada lain dan tiada bukan, karena tidak diketahui tertulisnya itu apa. Sehingga ya buat narasi seperti itu saja, ya Kapila. Kemudian ibu ini mengatakan mereka itu mendengar tetapi tidak mendengar, melihat tetapi tidak melihat. Padahal di Al-Quran itu tertulis. Nah, pertanyaannya kemudian, tertulis apa? Jangan memfitnah,
Jangan membuat syubhat, jangan membuat framing seperti itu. Bacakanlah kalau misalkan ada tertulis apanya. Sampaikan apa yang kemudian tertulis itu. Tetapi yang jelas dari ayat pertama surat Al-Fatihah sampai ayat di surat An-Nas yang terakhir itu, di dalam Al-Quran tidak tertulis Isa merupakan Tuhan, tetapi Nabiullah Isa merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang kemudian menuhankan Nabi Isa alaihissalam, maka orang tersebut sudah menyimpang daripada kebenaran. Bahkan orang-orang kafir itu akan masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah, khalidina fiha abada, dan mereka akan kekal di dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Dan itu betul-betul sudah tertulis di dalam Al-Quran Al-Karim. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga video kali ini bisa menambah keimanan kita di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, aku qouli hadza. Jika video kami bermanfaat, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.